Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Nah, pada bulan ini kita masuk pada pembahasan tentang freedom. Dan minggu ini kita merenungkan tentang freedom from sin, kemerdekaan dari dosa. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar tentang kata dosa. Apa artinya dosa? Dosa berasal dari kata hamartia yang artinya adalah salah sasaran atau tidak sesuai dengan target. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah segala tindakan kita yang tidak sesuai dengan targetnya Tuhan adalah dosa. Segala tindakan kita yang tidak sesuai dengan maksudnya Tuhan adalah dosa. Jadi jangan hanya berpikir bahwa dosa adalah sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan yang diperkenalkan dalam dunia ini, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, penyiksaan, pencurian, mutilasi, atau pemusnahan ras yang seperti dilakukan oleh Hitler dan beberapa orang. Jadi dosa dianggap sebagai sebuah kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya dosa yang dipahami oleh kekristenan itu sangat sederhana. Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Sesuatu yang kelihatannya simpel, yaitu bicara mengenai keinginan untuk berbuat baik. Kita merasa itu adalah sebuah pilihan. Betul, itu adalah sebuah pilihan. Tetapi kalau kita tahu bagaimana kita harus berbuat baik kepada seseorang, ada orang yang kelaparan, kita tidak memberikan dia makanan, maka kita berdosa. Atau ada orang yang sementara membutuhkan petunjuk jalan dan kita tidak memberitahukannya, maka kita berdosa. Sesuatu yang kelihatannya simpel, tapi tidak mungkin bisa dilakukan oleh semua orang. Saya percaya dalam hal ini semua orang tanpa terkecuali itu gagal. Dalam hal ini pasti kita semua gagal. Tidak mungkin kita bisa selalu mengikuti dorongan hati kita untuk berbuat baik. Pasti ada saat-saat di mana kita tidak melakukan perbuatan baik. Kita sudah mengulang berkali-kali dan saya tidak akan berhenti untuk mengulangnya bahwa kita semua tanpa terkecuali itu telah berdosa di hadapan Tuhan dan menerima konsekuensi dosa. Semua ciptaan di muka bumi ini terkena konsekuensi dosa akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka saat itu juga konsekuensi dosa itu kita terima. Saat itu juga penyakit, penderitaan, kelaparan itu menimpa kita. Saat itu juga semua yang buruk itu masuk ke dalam dunia dan merusak segala sesuatu. Dan pasti di situasi ini kita akan menanyakan pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh semua orang. Bahkan saya sering ditanyakan pertanyaan itu. Bagaimana cara bebas dari dosa? Bagaimana cara kita terlepas dari dosa? Keinginan yang bebas dari dosa itu memunculkan keinginan untuk mencari seorang pahlawan yang bisa membebaskan kita dari dosa. Ada satu buku yang saya sementara baca yang berjudul Hollywood Heroes yang ditulis oleh Frank Turek dan Zack Turek. Nah, di dalam buku itu Frank Turek berkata bahwa semua orang mencari pahlawan dalam kehidupan mereka. Semua orang itu mencari pahlawan di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat tontonan-tontonan kita yang memiliki sebenarnya inti pembahasan yaitu menghadirkan seorang pahlawan yang bisa kita lihat dengan jelas dan dia bisa menyelamatkan kita. Di dalam tontonan-tontonan kita merindukan seorang pahlawan yang bisa menyelamatkan dunia, seorang pahlawan yang bisa menyelamatkan bumi ini. Misalnya kita menonton film seperti Avengers, Captain America, Iron Man, Hulk, Power Ranger, Kamen Rider, Ultraman, dan masih banyak film-film Marvel, DC, maupun film-film yang ada, itu menceritakan tentang bagaimana kita membutuhkan seorang pahlawan. Belum lama ini saya menonton film Deadpool yang kedua, dan di dalam film itu ada seorang anak yang masih tidak terlalu dewasa dan dia memiliki kemampuan mutan. Dia di tangannya bisa keluar api dan dia sempat dimasukkan ke dalam satu sekolah karena dia adalah seorang mutan. Nah, di sekolah itu kepala sekolahnya sangat membenci mutan sehingga mutan-mutan yang dimasukkan di dalam sekolah itu disiksa
oleh kepala sekolah ini. Nah, dari waktu ke waktu anak ini begitu merindukan ada seorang pahlawan yang bisa menyelamatkan dia. Nah, kita melihat dengan jelas bahwa dunia itu mencari seorang pahlawan. Dunia itu mencari seorang pahlawan. Nah, semua kita tanpa terkecuali mencari seorang pahlawan yang bisa menolong dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya orang-orang Yahudi itu menolak Yesus. Mereka melihat Yesus penuh dengan ketidaksempurnaan. Dia dipandang sebagai manusia biasa. Dia tidak seperti gambaran kita bahwa dia adalah Allah yang agung, perkasa, mulia, dan luar biasa. Tetapi dia terlihat sangat biasa. Dia terlihat seperti orang biasa. Tetapi kita melihat itulah yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Itulah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama tentang kehadiran Yesus, bahwa dia adalah Tuhan dan dia adalah pahlawan, dia adalah juru selamat yang akan membebaskan manusia dari dosa. Nah, dari sini saya ingin mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Dosa membuat kita buta melihat pahlawan yang sesungguhnya. Dosa membuat kita menginginkan pahlawan sesuai dengan keinginan hati kita. Dosa tidak membuat kita bisa melihat pahlawan yang sesungguhnya, tapi menginginkan pahlawan yang sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi kita melihat di dalam Alkitab bahwa pahlawan yang sebenarnya dan yang menyelamatkan kita dari dosa adalah pahlawan yang dianggap bukan pahlawan oleh dunia. Dia tidak dianggap pahlawan oleh dunia, bahkan dia ditolak oleh dunia. Dia tidak dianggap oleh dunia, dan dia adalah Kristus Yesus. Paulus berkata di dalam 1 Korintus bahwa apa yang dianggap dunia ini sebuah kegilaan, justru itu berkenan di hadapan Allah. Tetapi apa yang dianggap dunia ini sebagai sesuatu yang begitu indah, begitu mulia, justru ditolak oleh Allah. Nah, kita melihat dengan sangat jelas di sini bahwa kebenaran itu ditolak oleh dunia karena dosa. Kebenaran itu ditolak oleh dunia karena dosa. Walaupun demikian, Allah tidak berdiam diri. Yesus tidak berdiam diri. Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang melampaui segala akal, itu memberikan anugerah kepada kita orang berdosa, sehingga kita pun dibebaskan dari dosa. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia adalah pahlawan yang menyelamatkan kita, bukan karena kita mau diselamatkan olehnya, tetapi karena semata-mata Dia mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kasih itu dimulai dari Allah kepada kita. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita itu membuat kita bisa sungguh-sungguh bertobat. Dan ini menunjukkan bahwa anugerah Allah itu lebih besar daripada dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, tidak akan pernah bisa melawan atau mendandingi anugerah yang disediakan Allah bagi kita. Menjawab pertanyaan bagaimana bebas dari dosa, jawabannya adalah kita harus selalu bertumbuh dan melekat kepada sumber anugerah itu, yaitu Kristus. Yang dapat membebaskan manusia hanyalah Yesus Kristus. Saya teringat sebuah kalimat yang dikatakan oleh seorang pendeta yang saya kagumi, dan dia juga sebenarnya merupakan seorang mentor saya secara tidak langsung, walaupun tidak ada janjian di antara kami, tapi saya sering berkonsultasi, bertanya kepada beliau, bahkan mendengarkan firman Tuhan beliau. Beliau adalah Yakub Trihandoko. Beliau berkata bahwa pergumulan terbesar kita, yaitu dosa, telah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Ketakutan terbesar kita, yaitu maut, telah diselesaikan oleh Kristus melalui kubur yang kosong. Satu-satunya cara untuk bebas dari dosa adalah mengalami Kristus dan anugerahnya dan hidup di dalam Kristus Yesus. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk memahami solusi dari persoalan terbesar di dalam hidup kita, yaitu dosa.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati.